Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Aiganamastu Namasidam Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat sore para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Made Krishna, dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama aturkan puja dan puji kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat Asung Kertawara Nugraha beliaulah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini dengan keadaan sehat dan juga berbahagia. Asungkara, pada sore hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang dimana beliau ini merupakan salah satu tokoh umat Hindu di kota Jambi, dan juga beliau merupakan penyuluh agama Hindu di kota Jambi, yang mana pada sore hari ini akan bersama-sama dengan kita membahas tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama, yaitu cinta kasih, menebarkan kedamaian. Nah, narasumber kita adalah Bapak Jaromangku Wayan Widiarta. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Nggih, Bapak. Ketemu lagi kita di mimbar kali ini ya, Bapak ya. Setelah sekian lama kita kosong. Tema yang kita bahas pada hari ini ya, Bapak ya, itu sangat menarik sekali, yaitu cinta kasih, menebarkan kedamaian. Kalau kita tahu nih, Bapak, memang dalam ajaran kita, dalam ajaran agama Hindu, itu kasih sayang merupakan landasan dasar dari ajaran kita. Sedikit Bapak bisa dijelaskan konsep cinta kasih itu sendiri dalam agama Hindu bagaimana, Bapak? Silakan, Bapak. Suksema, sebelumnya yang ucapkan pangandali pada seluruh pemirsa TVRI Jambi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Astu Namasidam. Om Anawatra Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan hari ini, Tiang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Made Radhakrishna sebagai pembawa acara untuk hari ini, mana dalam kitab suci Weda sendiri, cinta kasih itu terdiri dari antara dua kata, ya, cinta dan kasih. Artinya cinta itu merasa ingin memiliki, artinya memiliki, suka. Sementara kasih itu sudah pasti ada cintanya. Jadi itu kira-kira terjemahan umumnya cinta kasih. Tapi dalam ajaran agama Hindu sendiri, cinta kasih itu dalam kitab suci Weda tertera pada ajaran Trihitakarana, di mana Trihitakarana ini, Tri itu adalah tiga, Hitakarana itu adalah hubungan untuk mencapai kebahagiaan. Jadi ada tiga hubungan untuk mencapai kebahagiaan, untuk keharmonisan dalam kehidupan manusia sehari-hari di dunia ini. Yang pertama, tentu kita mengenal ajaran Trihitakarana itu adalah parahyangan. Artinya parahyangan sendiri itu adalah berdasar dari kata hyang. Hyang itu artinya Tuhan atau Hyang Widi kalau di Hindu Bali, Hindu Nusantara ini, Hyang Widi itu adalah Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Jadi berdasar dari kata hyang. Jadi parahyangan ini artinya hubungan manusia dengan Tuhannya sendiri, dengan Sang Yang Widi itu sendiri. Jadi hubungan seperti contohnya melakukan persembahyangan, atau dalam Hindu itu Trisanya. Jadi sehari 3 kali, itu salah satu contohnya hubungan harmonisnya manusia dengan Tuhannya sebagai pencipta. Lalu yang kedua disebut
di situ tertera Parawongan. Parawongan ini berasal dari kata wong. Wong ini kalau bahasa Jawanya artinya orang. Jadi diartikan Parawongan ini hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Nah, yang paling kental yang terjadi benturan-benturan di bagian kedua ini, hubungan manusia dengan manusia sendiri. Artinya untuk di zaman saat ini yang kita sebut di agama Hindu itu zaman Kali Yoga, benturan itu terjadi, baik itu antar suku, antar agama. Nah, di sini nanti di dalam Parawongan ini ada yang namanya ajaran Hindu ini Tatwamasi, berlakulah di situ Tatwamasi. Jadi Tatwamasi ini adalah tat itu saya, tuam itu kamu, asi itu artinya adalah Brahman itu sendiri. Jadi Brahman ini kalau di Hindu namanya Brahman, dia Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Jadi artinya saya adalah kamu, kamu adalah saya. Intinya kita ini bersaudara, sama. Karena dalam agama Hindu sendiri, makhluk hidup yang ada di dunia ini, terutama manusia, itu diciptakan dari percikan sinar suci beliau sendiri. Artinya Atman yang terkecil, dari menjadi para Atma yang mendiami tubuh kita. Jadi intinya seperti itu. Lalu kenapa tadi kita bilang bahwa di poin kedua ini membuat dunia ini ramai? Kenapa kita bilang ramai? Karena hubungan manusia ke manusia ini seperti baru-baru ini terjadi, yang mungkin tidak kalah hebohnya, viral ya, kejadian yang bahasanya di Jawa Timur itu masalah warok, apa itu ya, yang carok ya, carok, perang menggunakan senjata arit atau sabit, bahasa Jawanya sabit. Itu kejadian di Madura, di mana budaya Madura ini ya perlu kita hormati juga, mereka mempunyai budaya sendiri. Artinya ajaran Tatwamasi di agama Hindu sendiri, kalau mereka istilahnya mengenal yang nama cinta kasih, saya adalah kamu, kamu adalah saya, tidak akan terjadi seperti itu. Karena kita sama gitu, nggak ada bedanya. Hanya bentuk muka wajah aja yang beda. Karena di agama Hindu sendiri mengenal yang namanya tubuh ini, diciptakan ini terbuat dari unsur panca mahabhuta, di mana Tuhan memercikkan roh sucinya ke tubuh kita, di mana tubuh kita ini sudah terbuat dari panca mahabhuta, maka hal-hal yang suci itu seketika hilang, tidak akan terbawa dia oleh kelahiran kita. Karena unsur dari panca mahabhuta ini memang harus kita sempurnakan dalam ajaran agama, harus kita ikuti aturan ajaran agama hingga kita mencapai yang namanya moksatam jagat hita yaca iti dharma. Lalu dalam poin kedua juga di dalam Maha Upanishad bab 6 sloka 71 maaf, itu tertera juga di sana ditulis bahwa ayam nityam parwati jenanam lagu cetasam udara cari tanem wasudewa kutumbakam. Artinya kita mengambil di terjemahan di wasudewam kutumbakam. Apa itu artinya wasudewam kutumbakam? Wasudewam itu sendiri adalah tanah bumi ini. Jadi kutumbakam itu adalah keluarga. Jadi tanah bumi yang diciptakan oleh Brahman, Tuhan yang Maha Esa, itu adalah keluarga kita semua, saudara kita semua. Jadi di sana dipertegas lagi di dalam Maha Upanishad bab 6 sloka 71 itu. Intinya contoh saya sendiri tinggal di RT 31. Jadi satu RT lingkungan saya itu ya saudara saya semua.
lalu saya semuanya mempunyai usaha atau bekerja di tempat pekerjaan saya, ya di sana pun saudara saya. Begitu juga mungkin di sini kita lagi siaran langsung seperti ini, ya ini juga saudara kita semua. Itulah dia ajaran agama Hindu dalam Maha Upanishad bab 6 sloka 71 ditegaskan seperti itu. Lalu yang ketiga, tadi kita pertama parahyangan, terus pawongan, lalu palemahan. Palemahan berasal dari kata lemah. Lemah itu kalau bahasa Jawa itu ya bumi ini, bumi yang kita pijak ini. Jadi arti daripada pelemahan ini adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, dengan alam. Bukan hanya di sekitarnya, jadi semua alam yang ada di dunia yang kita tempati ini adalah hubungan manusia dengan alamnya sendiri. Contohnya seperti apa? Ya tentunya contoh yang paling ringan yang sehari-hari dalam rumah tangga tentu ada yang namanya sampah. Lalu banyak sekali manusia itu sendiri membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan banjir. Banjir lalu terjadilah bakteri penyakit yang akan nanti menghinggapi manusia itu sendiri. Jadi itu salah satu contoh yang paling real yang kita lihat selama sehari-hari dalam sehari-harian kita. Oke Pak, kita tahan dulu. Nah, sepertinya memang sangat menarik sekali ini tema kita, tapi kita harus break sejenak. Baiklah. Kita hadir kembali bersama narasumber kita Bapak Wayan Widiarta yang tadi memang dari penjabaran beliau begitu panjang, begitu sangat menarik, tapi tadi sempat kita potong. Bapak, kita lanjutkan lagi. Tadi setelah Bapak jelaskan tuh cinta kasih dalam agama Hindu itu intinya adalah Trihita Karana tadi ya Bapak ya. Yang dimana hubungan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta yaitu Sang Yang Widi itu sendiri. Yang kedua hubungan antara kita manusia ini sendiri dengan sesama kita manusia itu sendiri juga. Nah yang ketiga tadi yang sempat saya potong sedikit gitu, yaitu hubungan antara kita ini manusia dengan lingkungan dan juga alam kita gitu Bapak. Bisa dijelaskan lagi Bapak tadi sudah contohnya tuh udah dalam lingkup keluarga gitu Pak. Bisa dijelaskan lagi Pak, silahkan Pak. Terima kasih. Pemirsa semuanya kita lanjutkan. Di mana yang poin ketiga tadi kita sebut palemahan, itu hubungan manusia dengan alam, sekitarnya juga lingkungan. Contohnya tadi sudah Tiang contohkan bahwa salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Lalu contoh kedua, di Bali sendiri kita juga dengan hewan-hewan seperti kita mensembahyangi mereka karena kita berterima kasih juga berkat hewan ini kita bisa hidup. Contohnya kalau di Bali di Tumpak Andang itu dibuatlah sebuah perayaan atau disebut kalau bahasa kerennya mungkin sesajen. Mungkin kalau mendengar bahasa sesajen itu cenderung orang ke yang apa ya? Yang negatif. Tapi sebenarnya sesajen itu kalau saya artikan, bukan saya yang mengartikan, banyak orang yang sudah mengartikan sesajen itu berasal dari kata sajen. Itu singkatan. Sajen itu apa sih? Sastra jendra. Kalau kita paham, itu adalah sastra jendra. Artinya semua anugerah yang diberikan oleh Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, seperti buah-buahan, daun, bunga, ya ranting, ya akar, itu biji, umbi-umbian, itu kita persembahkan kembali. Sebagai bentuk syukur tadi, rasa terima kasih kita bahwa diciptakan itu untuk manusia itu sendiri. Nah, jadi untuk di contoh yang kedua tadi, hewan pun kita upacarakan karena
hewan ini juga membantu manusia itu sendiri. Nah, itulah hubungan manusia dengan alam. Jadi alam ini bukan hanya hewan aja. Lalu alam apa lagi selain hewan? Tumbuh-tumbuhan. Kita ada yang namanya tumpah uduh di Bali. Di Bali itu melakukan juga upacara untuk tumbuh-tumbuhan. Karena bersyukur bahwa dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang kita rawat, lalu hasilnya kita petik kembali untuk kita manusia, kita makan. Begitu juga akarnya, begitu juga batangnya sangat berguna. Akarnya berguna untuk apa? Mungkin ada untuk obat. Begitu juga daun-daunnya ya. Bukan hanya untuk obat saja daunnya. Kalau di Jambi bahkan pucuk ubi namanya, kalau di Jambi ini pucuk ubi bisa untuk sayur, untuk dimakan, dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Intinya kita janganlah merusak alam ini, karena alam ini Tuhan menciptakan alam ini untuk manusia itu juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada hal yang lain lagi. Baik Pak, sangat menarik. Berarti hubungan kita sebagai manusia dengan alam sekitar kita itu tidak bisa dipisahkan ya Pak ya. Jadi dengan menjaga alam, kita sebagai manusia, kita cintai itu alam kita dengan segenap rasa cinta kita, cinta kasih kita, maka alam pun akan berbalik demikian juga kepada kita, begitu. Betul, ya Pak ya. Iya. Nah, Pak, selain yang 3 tadi Pak, dari uraian Bapak itu yang pertama tadi cinta kasih kepada Ida Sang Hyang Widi. Nah, saya sangat tertarik tadi yang kedua itu Pak, dengan antara hubungan manusia ke manusia. Tadi Bapak ada istilah Tatwam Asi tadi Bapak, dan satu lagi kalau nggak salah tadi Wasudewa Kutumbakam ya Pak ya. Iya. Bisa diceritakan kembali Pak, apa sih ini gitu no Pak? Kenapa sih ini bisa menjadi cikal bakal cinta kasih, yang mana nanti cinta kasih ini bisa membuat kita damai, tentram di kehidupan masyarakat Pak? Silakan Pak. Oke, jadi memang kita sebagai manusia hidup ini, poin nomor 2 tadi yang namanya parawongan, itu hubungan manusia dengan manusia memang sangat-sangat, kita sebagai manusia hidup itu memang harus betul-betul kita jalani. Jadi dalam Tatwam Asih seperti apa yang pertama saya katakan, bahwa di sana ada ajaran Tatwam Asih yang artinya saya adalah kamu, kamu adalah saya. Ketika kita memahami ajaran itu, maka tentu saja cinta kasih di hati kita ini akan timbul kembali. Loh, kenapa saya harus menyakiti si A atau si B? Sementara dia itu adalah saya adalah dia, kita ini sama gitu loh. Kenapa harus kita sakiti? Artinya kalau kita menyakiti dia, artinya kita sendiri yang sakit. Mungkin itu seperti itu pemahamannya. Begitu juga Wasum Dewam dikuatkan lagi di ajaran dalam Maha Upanishad tadi, ada Wasudewam Kutumbakam, yang artinya bahwa kita ini semua ini yang lahir di dunia ini adalah bersaudara. Dikuatkan lagi dengan itu. Jadi jika kita mengimani itu, istilahnya kita mempelajari itu, kita betul-betul tahu dengan ajaran itu, maka rasa welas asih, cinta kasih kita pada siapapun itu, jangankan itu manusia. Kan ada tadi yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Artinya semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Brahman itu sendiri, Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, apapun sebutannya, mungkin banyak orang menyebutnya ya seperti saya sekarang ada di sini, mungkin disebut Bapak Penyuluh atau Bapak Narasumber. Begitu saya di rumah, ya dipanggil sama istri saya, sama anak saya, ayah atau bapak, kan begitu. Jadi beda-beda sebutannya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi ketika Brahman ini memercikkan Atman terkecilnya untuk kehidupan di dunia ini, jadi tumbuh-tumbuhan pun berarti diciptakan, dipercikkan juga dari Brahman itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri. Artinya itu pun harus kita jaga. Pokoknya selama itu sudah ada kehidupannya, itu
harus kita sayangi dan cinta kasihi. Cinta Begitu, kasih ya. kurang lebih, Bapak. Yang menariknya saat ini yang menjadi viral di dunia, bahkan para profesor juga, mungkin para ahli-ahli di dunia bingung. Bagaimana sih cara di dunia ini agar tidak ribut? Sekarang ini kan dunia ini ribut. Ada yang perang, ada yang segala macam, pokoknya mungkin ada yang masalah agama, dunia ini selalu ribut. Dan hampir juga banyak negara ya hampir kolab bahasanya untuk saat ini. Apalagi kita baru selesai yang namanya pemilu. Ini pemilu ini sangat luar biasa. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Ada yang mendukung. Kebetulan kita ya, di kepresidenan saja ada 3 paslon untuk saat ini. Ada paslon 01, 02, 03. Artinya kita boleh berbeda-beda dalam memilih, menentukan pilihan sesuai dengan hati kita. Tapi ketika selesai pesta demokrasi itu, ayo kita kembali bersatu. Kita ini orang NKRI. Cinta kasih itu lagi ya, Pak. Iya, harus kembali lagi ke hati, ke cinta kasih tadi. Kalau kita dengan egonya masing-masing, sementara dalam satu keluarga ada yang milih paslon 1, ada yang milih paslon 2, ada 5 nih seumpamanya keluarganya. 1, 2, 3 ini ada yang milih berbeda, ribut mereka sampai di rumah pun ribut, kan pecah Iya, gitu. benar, betul. Artinya di situ tatwam asi, wasudewam kutumbakam, cinta kasih yang keluar dari hati nurani sendiri betul-betul harus dijalani. Kalau kita kembali mengingat ke situ, jangan kita lupa bahwa kita ini adalah satu, bahwa kita ini adalah bersaudara, bahwa kita ini adalah kamu adalah saya adalah kamu. Jangan lupa dengan itu. Artinya menyakiti itu sudah bukan hal yang baik, dan ajaran agama tentu harus kita ikuti, kita jalani sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik Bapak, kita tahan lagi sebentar, kita akan break lagi untuk yang kedua kalinya. Kita lanjut lagi perbincangan kita bersama narasumber kita. Setelah tadi dijabarkan begitu banyak oleh narasumber kita, Bapak Wayan Widiarta tadi, tentang cinta kasih dalam agama Hindu, bisa sedikit Bapak dari yang saya terima dari penjabaran Bapak tadi, kesimpulan dari semua yang telah kita bicarakan tadi. Jadi kita sebagai umat Hindu ini tumbuh harus melalui cinta kasih ya Bapak ya. Iya. Jadi di mana kita sebagai umat Hindu harus cinta dengan Sang Pencipta kita itu sendiri. Rasa terima kasih kita kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua, cinta kasih kita kepada sesama, baik itu yang berbeda suku, agama, ras, dan juga negara. Yang ketiga, yaitu cinta kita sebagai manusia kepada alam semesta ini. Kalau ditarik dari ketiga ini Bapak, mungkin kenapa sih kita harus cinta kepada tiga ini? Mungkin dengan kita mencintai pencipta kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, maka timbul harmonis dan kebahagiaan. Iya, benar dalam Bapak. hidup. Itulah mungkin kesimpulan kita dari kita mencintai semuanya, apapun latar belakangnya, apapun kehidupan mereka, bagaimanapun sikap mereka, kita cintai. Mudah-mudahan itu tadi, kedamaian, ketentraman kita bisa ciptakan, gitu Bapak. Sebagai penutup Bapak, boleh pesan dan kesannya untuk para pemirsa TVRI, sekaligus nanti bisa menutup acara kita Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi pesan dan kesan saya, para pemirsa umat sedharma dimanapun berada, jadi jangan lupa bahwa ajaran Tatwamasi
Ajaran Wasudewam Kutumbakam selalu harus kita jalankan agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan. Kalau di Indonesia namanya Wasudewam Kutumbakam, Hindu Nusantara. Kalau di luar negeri sana namanya We Are the Brother. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Baik Bapak, sangat seru sekali perbincangan kita, mimbar kita hari ini. Tapi Astungkare kita harus tutup acara hari ini. Kita akan bertemu di mimbar kedepannya. Terima kasih telah setia bersama kami. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila saya dan juga narasumber melakukan kesalahan baik dalam tutur kata, sikap kepada semuanya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.